Jadi HPP ini pernah berupaya menyampaikan saran pendapat pada saat ada RUU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jadi kita menyampaikan bahwa untuk mencapai manusia-manusia yang berkeselamatan itu perlu dibuat regulasi, yaitu pelaku transportasi. Siapa itu pelaku transportasi? Pemilik barang, pemilik angkutan, dan pengemudi. Harus dituangkan di dalam undang-undang. Kewajibannya apa? Ya kan, haknya seperti apa? Karena selama ini pengemudi tidak punya hak tawar. Ketika dia itu menolak muatan angkutan lebih, dia bisa dipecat sama pengusaha. Jadi pengemudi ini tidak punya hak tawar, tidak punya juga dia hak untuk minta kepada para pengusaha angkutan agar kendaraan-kendaraannya supaya layak jalan. Jadi mereka itu menjadi semacam kuli angkut di dalam pekerjaannya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, siapa yang disalahkan? Ya pengemudi. Karena di dalam undang-undang bunyi di pasal 310 yaitu pelaku hingga menghilangkan nyawa, kan pelaku langsung terjadi kecelakaan hingga meninggalkan nyawa. Nah, oleh karena itu kalau terjadi kecelakaan, agar tidak semua saling menyalahkan, adalah payung hukum, yaitu pelaku transportasi, pemilik barang, pemilik angkutan, dan pengemudi. Itu perlu dituangkan. Seperti di Nahkoda. Nahkoda itu ada perjanjian kerja laut, ya, antara pemilik kapal, pemilik barang maupun nahkoda. Dituangkan di dalam KUHD. Sedangkan di darat, siapa yang akan bertanggung jawab pada saat terjadi insiden? Pemilik angkutan kadang-kadang dia minta kepada hakim agar dilarikanlah kepada aturan Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tidak mau dilarikan kepada KUHP, kepada pidana. Padahal sebetulnya kalau dia tidak merawat kendaraan secara baik dan benar, lalai di dalam maintenance kendaraan, dia bisa kena pidana juga. Ya, harapan saya pada prinsipnya, Pak, saya menginginkan bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab instansi pemerintah, tapi para pelaku transportasi pun memiliki tanggung jawab di sini. Jadi dari mulai pemilik barang, pemilik angkutan maupun pengemudi. Makanya diberikan payung hukum, kewajibannya maupun hak-haknya. Sehingga pada saat terjadi insiden, siapa yang lalai di dalam pekerjaan ini? Apakah pengusaha angkutan, apakah pemilik barang, apakah pengemudi? Karena semua tertuang hak dan kewajiban. Kalau tidak ada itu, sampai kapanpun transportasi darat akan carut marut. Itu harapan saya dari Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia. Sehingga pengemudi itu memiliki jati diri, memiliki kebanggaan melalui profesinya, dan harus memiliki kompetensi. Sehingga kompetensi itu terjadilah semacam kebanggaan buat pengemudi itu. Saya punya kompetensi, kayak pilot dan nahkoda punya kompetensi. Jadi ketika dia lalai, kompetensinya bisa dicabut dan dia tidak boleh mengendarai kendaraan lagi. Tanpa kompetensi, semuanya hanya mimpi, semuanya hanya wacana, semuanya tanggung jawab lah untuk semuanya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan aja. Jadi seperti ada edukasi, ada lain sebagainya, tapi kompetensinya nggak jelas, tidak ada standarnya, hanya wacana. Seperti itu Pak kira-kira.